101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media Doa Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Alhamdulillah, pendengar, kesempatan pagi hari ini, edisi hari Jumat ini ya, Jumat Barokah. Oke, mudah-mudahan barakah untuk kita semuanya. Di 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Saya Saiful Arif hadir kembali kali ini di program kita, program dialog spesial, dan spesial sekali memang hari ini bersama dengan kawan-kawan kita dari Osmani Cafe ya. Tentu Anda sudah pernah dengar, sudah pernah tahu apa itu Osmani Cafe. Pagi ini narasumber kita adalah ada dari Osmani Cafe, Pak Rofik, Mas Rofik Faiz. Ini bacanya Faiz betul nggak ya? Oke. Inspirator Osmani Cafe, dan nanti kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan apa sih sebenarnya Osmani Cafe dan seterusnya. Pokoknya dalam program kita untuk kesempatan pagi hari ini. Saya undang Anda juga untuk ikut bergabung di 765-1818, juga di 081226170777 terkait dengan tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Osmani Cafe ini. Oke, akan saya sapa dulu narasumber kita pagi ini. Ada Pak Rofik Faiz. Faiz ya, bacanya benar Faiz gitu ya? Ya, Rofik Faiz. Tapi sebenarnya itu Rofik Faizin. Oh, Faizin. Tapi ini Rofik Faiz. Karena dulu kan saya juga istilahnya lihat Ustadz Umar Khas itu kan, padahal beliau kan nama lengkapnya Ustadz Umar Khodimul Aziz. Terus saya lihat kayaknya kita ikutan lah, karena bagus kan juga bagus juga Rofik Faiz gitu. Kalau saya tak bikin gitu apa ya? Saiful Arif itu Saiful Arif gitu. Oke. Baik. Osmani Cafe ya. Saya sudah beberapa kali ke sana itu ya. Lah luar biasa pokoknya. Ini sekarang memang terkait dengan kafe-kafe itu kan sedang menjamur ini ya di kota Solo dan sekitarnya sedang menjamur. Termasuk kalau Osmani Cafe ini berdirinya kapan saya juga kurang tahu, tapi yang jelas tinggal menikmati saja sih. Nanti barangkali Mas Faiz enakan Mas Faiz aja ya. Jadi Mas Rawi akan menjelaskan terkait dengan hal itu. Kita simak prolognya dulu terkait dengan Osmani Cafe, dan kalau Anda nanti punya sesuatu pertanyaan silahkan di 7651818, juga di 081226170777. Mas Rawi silahkan sebagai prolognya dulu, Mas. Oke, para pendengar RDS yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan ini untuk bisa sedikit berbincang tentang Osmani Coffee. Sebenarnya Osmani Coffee itu apa? Nah, historinya panjang sebenarnya, dan insya Allah nanti beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang histori Osmani Coffee. Kemudian sebelumnya Osmani Coffee ini berawal dari permasalahan apa di masyarakat. Jadi kita bukan istilahnya tiba-tiba ada tanpa ada, nggak ada konsep. Ada karena kita berawal dari problem yang kita lihat di masyarakat. Kemudian solusi atas problem itu, kemudian juga kita akan review sedikit tentang kelebihan-kelebihan Osmani Coffee dibanding dengan kedai kopi lain, dan juga konsep menu dan juga promo yang selama ini berlangsung. Tapi sebelum ke sana, sebelum ke historinya, kemudian latar belakangnya kok harus berdiri Osmani Coffee itu apa? Osmani Coffee itu kan ini core bisnisnya teman-teman di Arafah gitu kan? Ya betul sekali. Berarti ininya juga di gedung Arafah itu ya? Iya, berdirinya juga termasuk di Arafah Group, tepatnya di lantai 4. Jadi kalau Arafah itu memang istilahnya udah dibilang square-nya Arafah Square Islami. Jadi kita hampir lengkap gitu. Jadi kalau semisal kita datang ke Arafah bisa sekalian belanja buku, belanja herbal, fashion, kemudian juga bisa ngopi, ada kantin restonya juga. Kemudian kalau kantinnya itu namanya Kava ya kalau nggak salah. Betul, Kava Resto. Atau apa ya? Betul, Kava Resto. Terus kemudian juga selain itu ada masjidnya. Masjid, ada meeting room, ada ballroom juga. Jadi terintegrasi jadi satu, sudah datang ke situ semuanya komplit lah gitu. Ya, lengkap sekali. Mall muslim lah gitu. Nah, bisa dikata gitulah mall muslim yang ada di Solo khususnya. Tapi kalau barang-barang kebutuhan pokok gitu, misalnya pembelian barang-barang kebutuhan pokok itu belum ada ya di sana. Kalau pokok belum ada. Tapi ada keinginan ke sana enggak ya Arafah ya?
kurang paham kalau itu saya. Jadi kayak minimarket muslim gitulah intinya. Oke, terkait dengan Ismani Coffee ini kenapa nih latar belakang dan sejarahnya gimana kok mendirikan Ismani Coffee? Nah, kalau latar belakangnya sebenarnya jadi dulu ceritanya gini. Dulu kan saya pernah kuliah di Lipia. Waktu di Lipia itu ada teman ngajak ke kedai kopi di daerah Tebet dekat AKL waktu itu. Nah, pas di sana awal tuh saya juga awam soal kopi. Ketika tawarin menu, ya udahlah kopi ikut aja apa gitu kan. Karena waktu itu belum tahu ya. Belum tahu juga. Waktu itu cappuccino es ingat saya. Kok rasanya begini ya waktu itu. Nah, kemudian saya lihat ada nih karyawan dari perusahaan lain itu lagi mampir habis dari dinas kemana gitu. Terus kemudian tak lihat mereka kok bisa akrab ya sama baristanya. Padahal ini baru kenal gitu. Baru kenal, terus kemudian juga di akhir mereka bisa tukar kontak. Wah, saya lihat, loh kok menarik ya kopi ini. Bisa istilahnya bisa yang sebelumnya ini nggak kenal sama sekali bisa akrab. Jadi artinya bisa jadi media untuk ini ya. Betul. Karena waktu saya kan juga aktif di lembaga sosial, di dakwah juga. Nah, makanya kan kadang kan kita kalau mau ketemu seorang, mau mendakwah harus ada prolognya. Nah, ini berarti kopi bisa jadi sebuah awal mula nih pembicaraan gitu. Tapi sebentar, itu karena kopinya atau kedai kopinya ini? Kalau dilihat dari asiknya, Pak. Oh, asiknya. Karena kan kayak saya lihat sesama penikmat kopi itu bisa cepat akrab walaupun nih beda manhaj, beda agama, hatab, beda walaupun agama. beda manhaj langsung bisa akrab karena Bisa akrab. sama-sama Penikmat penikmat kopi. Iya, sekarang gitu. Karena saya lihat emang kopi itu punya daya tarik sendiri. Jadi kalau ketemu penikmat kopi walaupun latar belakangnya beda, awalnya tuh berbicara soal kopi. Karena bagi kita kayak kopi mungkin ya, kopi itu bukannya sekedar kita beli di warung, kopi tubruk, kemudian kopi saset gitu atau kopi bubuk, kasih gula, cong air panas, diaduk selesai. Jadi, gitu ya. Sebenarnya bukan itu, malah lebih lagi. Makanya di kopi itu ada jenisnya, ada Arabica, Liberica, Excelsa. Nanti setelah itu nanti ada profil roastingnya macam-macam, ada yang dark, medium, light. Setelah itu cara seduhnya pun juga bermacam-macam. Ada manual brew itu apa aja? Nah, itu ada yang ditubruk, ada pakai V60, Delter, Aeropress, kemudian juga ada espresso base dan sebagainya. Jadi itu alatnya banyak gitu. Banyak sekali dan bahkan metode-metode penyeduhan kopi juga banyak. Kalau di Turki sendiri yang terkenal itu ibrik. Apa itu? Ibrik coffee itu jadi itu kopi bubuk yang digilis dengan fine halus. Nah, setelah itu dipanaskan di atas pasir. Jadi medianya itu bukan langsung pasir ya, bukan iya. langsung ini panas apa namanya? Kompor api. Karena gini, kalau pakai media pasir itu panasnya lebih stabil. Karena kalau kita nyeduh kopi, salah satu yang diperhatikan itu adalah suhu kopinya. Jadi bukan hanya sekedar itu pengaruh ke rasa juga tuh. Pengaruh. Kayak contohnya walaupun kopinya jenisnya sama gitu, tetapi cara pemanasan ininya beda, tetap beda rasa. Beda rasa. Kayak contohnya bisa dicek. Lah, biasanya kita ada namanya cupping coffee itu. Cupping coffee itu melihat cita rasa rasa kopi itu dari ketika diseduh. Jadi kita bisa lihat contohnya satu jenis kopi nanti diseduh dengan cara yang berbeda. Satu jenis kopi ini diseduh dengan V60 misalnya. Ada terus kemudian Aeropress, kemudian ditubruk. Nanti cita rasanya pun juga berbeda ya? Seperti itu. Nggak merhatiin sih kayak gitu. Iya. Makanya kalau berbicara soal kopi panjang banget gitu kan. Makanya industri kopi juga berkembang. Nah, ini kembali ke sejarahnya tadi. Kayak apa ini? Betul. Nah, sejarahnya kembali setelah itu. Nah, kemudian saya lihat lagi di sisi lain fenomena masyarakat, terutama kaum muda itu suka nongkrong. Tapi nongkrongnya nggak bermanfaat. Ya. Nah, kalau kita kembali ke sejarah munculnya kopi, ternyata kopi itu awal mulanya ditemukan adalah untuk supaya begadang dalam beribadah, terutama kaum sufi waktu itu. Karena ada literasi menyampaikan gini, kopi itu berawal dari kata bahasa Arabnya kohwah kan. Nah, kohwah itu diambil dari kata kuah. Kuah itu kan kuat. Jadi dengan minum kopi bisa menambah kekuatan untuk begadang di malam hari untuk beribadah. Awal mulanya itu. Kemudian dia dikembangkan ke Turki namanya kahvesi. Sampai ke Eropa, kopi. Sampai ke Indonesia akhirnya
kopi. Seperti itu sejarah singkatnya kalau dari Oke. penamaannya. Nah, itu sejarah masalah kafenya. Kalau berdirinya Osmani Cafe ini, Kalau berdirinya sebenarnya kan konsep ini sudah saya temukan tuh sejak tahun 2018. Berawalnya tadi. Nah, sisi lain itu kan kembali kepada histori sebentar. Jadi di sisi lain saya lihat nih umat ini juga lupa tentang sejarah peradaban Islam. Terutama peradaban Turki Utsmani. Makanya saya pengen nostalgiakan gitu loh. Ya umat kita belajar lagi sejarah peradaban Islam. Karena kenapa umatnya terpuruk? Karena mereka lupa dengan sejarah Sejarahnya. gemilangnya. Andaikan nih setiap generasi muda tahu gemilangnya peradaban waktu zaman dahulu bagaimana, maka akan ada niat atau giroh itu untuk mewujudkan kembali. Nah di situ kita pengennya. Jadi kembali tadi daripada ngopi dengan hal yang tidak bermanfaat, yuk kita ngopi sama sembari nostalgia sejarah peradaban Islam. Oke. Nah terus setelah itu ternyata kekhilafan Turki Utsmani itu juga punya peran penting dalam perkembangan kopi sendiri. Makanya saya pikir udah kita bikinlah Osmani Coffee seperti itu. Akhirnya sampai sekarang berdiri. Berarti itu berdirinya tahun 2000. Sekitar 2020. Osmani Coffee-nya 2020 ya. Dulu udah mulai buka. Itu lebih duluan Resto Cava-nya itu atau? Duluan Resto Cava-nya. Oke, kalau Cava Resto itu selang berapa tahun dengan Resto Cafe itu? Wah kayak kalau pastinya kurang tahu. Tapi kan memang kalau Cava memang sudah lama sejak Sudah berdiri. lama kan itu Karena kan? kan di awal, di bawah itu loh. Di samping toko buku sudah mulai buka. Nah, sebenarnya bedanya apa ini kalau dengan yang lainnya? Kan banyak kan di Solo itu sekarang saya sampaikan tadi menjamur tuh. Apa namanya kafe-kafe yang di Kota Solo kan hampir di setiap sudut kota Solo itu ada gitu lah. Betul. Nah, ini bedanya apa dengan Osmani Cafe ini? Nah, Osmani Coffee ini kita berani ambil konsep yang bernuansa Islami. Karena jarang banget di bahkan di Indonesia ya, kedai kopi yang ambil konsep nuansa Islami. Rata-rata masih mengandalkan ada smoking areanya, kemudian pakai musik. Bahkan nih maaf, untuk baristanya pun juga barista wanita yang tidak pakai syar'i gitu loh. Tidak berhijab. Agak pakai berhijab. Nah, satunya itu. Makanya kita istilahnya saya lihat juga ini saya yakin lah tetap sebagian dari umat Islam itu misalnya pengen nih ngopi gitu loh. Sebenarnya pengen juga gitu ya ngopi malam sambil ngobrol dengan klien misalnya di situ sebenarnya, tapi kok kalau misalnya datang ke yang lainnya kok kayak gini gitu. Iya, Gitu. kadang kan kita lagi udah mau hijrah itu kan, terus kemudian datang ke tempat yang nggak baik, mau lihat yang terbuka aurat, kemudian ada musiknya. Katut meneh gitu kan. Iya, akhirnya katut lagi gitu loh. Makanya salah satu itu tadi gitu. Terus kemudian kelebihannya lagi, jadi kita tidak kita usahakan tidak adanya halwat. Jadi kita bikinkan ruangan khusus untuk akhwat. Jadi akhwat sendiri, ikhwan sendiri. Jadi kalau misalnya nanti ada suami istri ke sana pengen bareng minum bersama di situ, ada tempat nggak tuh? Ada. Jadi kalau akhwat nih khusus akhwat aja. Kalau untuk suami istri bisa pilih tempat di depan bar. Di depan bar Di sebelah timur. timurnya itu ya. Jadi kalau sebelah barat panggung itu khusus untuk yang jomblo. Secara di pemetaan gitu. Walaupun kemarin juga pas ada acara dengan almarhum Satri itu saya pernah ke sana kan beberapa kali itu. Betul. Itu di situ juga akhwatnya ada di sebelah barat barnya itu. Tapi kalau ketika ada event itu nanti beda lagi kondisionalnya. Jadi paling tidak kalau event nanti kadang lihat pesertanya. Kalau banyak akhwatnya maka biasanya di sebelah berarti barat. kondisional ya kalau pas ada event ya. Tapi secara umum ketika nggak ada event nih, orang datang misalnya mau ngopi, mau diskusi atau mau ketemu sama siapa gitu, kalau khusus akhwat kita arahkan ke atas. Artinya tempatnya memang atas juga ada tuh. Ada sebelah khusus akhwatnya tadi Di atas. di atas. Wah, belum pernah lihat aku. Ya memang belum karena misalnya saya. Iya, karena emang tuh khusus akhwat aja. Oke. Baik. Jadi itu ya. gitu. Itu. Ada lagi Mas keunggulan dari lainnya. Terus juga selain itu kita pastikan bahwa kualitas kopi itu kopi premium. Jadi dan harganya juga bersahabat. Karena bisa dibandingkan lah dengan kopi bahan yang seperti itu, kemudian pengolahan mesinnya seperti itu, rata-rata di Solo itu di harga 25 ke atas. Iya, saya itu bertiga atau berempat kemarin itu ada di sebuah kafe gitu lah, di ngopi kayak gitu. Cuma berapa ya? Kecil-kecil itulah.
pesennya apa juga nggak tahu teman-teman itu sampai habis 100 bahkan 150 lebih kok itu kok. Iya, salah satunya itu. Terus kemudian selain itu kita biasanya ngadakan event rutin. Event rutin ya. Salah satunya event rutin buat komunitas. Kalau sewaktu ada almarhum Ustadz itu bahkan sebulan itu minimal 2 kali. Jadi ada sesi khusus untuk pasutri, satunya sesi khusus untuk yang belum menikah. Pranikah sama pasca nikah kan gitu kan. Oke. Baik, itu yang bedakan ya dengan kafe yang lain dan ini dikemas secara islami begitu. Betul. Kalau masuk ke menu ini Mas, katanya tadi dari kopi premium gitu kan. Itu gimana itu? Istilahnya kalau kopi premium, kopi secara umum itu ada grade-nya. Grade-nya ada ya? Ada grade-nya. Jadi ada specialty, premium, kemudian juga curah. Nah, curah itu yang kita bisa dapatkan ke pasar. Kayak misalnya kalau ke pasar gede nih, nah, biasanya kan ada penjual kopi itu yang udah bubuan semua. Nah, kita punya standar dalam arti kita kalau beli kopi itu masih dalam biji, masih roast bean. Nanti di roasting sendiri gitu ya? Masih bukan di roasting tapi digiling dengan sendiri. Jadi kalau ada yang mau datang, ada yang mau pesen, nah baru kita giling. Biar apa? Biar fresh. Karena apa? Ketika kopi sudah digiling 5 jam setelahnya 70% itu kesegarannya udah berkurang. Oh gitu dah. Makanya saya rekomendasikan kalau semisal mau ngopi, belinya itu roast bean. Yang masih roast bean. Jadi yang udah disangrai lah. Udah warna coklat-coklat itu. Nah, nanti tinggal giling gitu kan. Kalau mau dibikin baru giling. Nah, kalau giling pun sebenarnya kalau di rumah bisa pakai manual. Itu lebih murah. Manual itu pakai giling. Pakai giling manual yang biasa itu atau mungkin di ini ya diulek kayak sambel. Bisa juga. Gitu juga bisa. Atau pakai blender lah gitu. Ya, minimal pakai blender juga bisa. Nah, kalau yang di Osmani ini semuanya gitu ya. Jadi masih bijian nanti di sana itu digilingnya di situ, pakai grinder itu di sana ya. Iya, ada grinder. Bahkan grindernya pun juga kita pisah-pisahkan khusus. Dalam arti ini Robusta khusus grindernya ini aja. Nanti Arabica ini aja. Untuk espresso yang di blend dengan Arabica sama Robusta grindernya ini. Nanti yang full jadi Robusta banyak itu ininya. Iya, minimal grindernya ini ada 4 saat ini. Minimal 4 ya. Iya. Jadi memang gitu, biar apa? Supaya tidak tercampur. Jadi semisal kita udah bikin karena Arabica, nanti urusannya dengan rasa masalahnya. Nanti kalau pengennya Arabica full kemudian tadi kecampur habis ini sama Robusta. Nah, itu jadi kan cuci dulu. Kalau cuci repot jadinya nanti kan. Makanya daripada gitu udah kita pisahkan grindernya masing-masing. Oke. Ini pemenuhan lidah sih masalahnya, urusan lidah sih masalahnya itu ya. Kalau saya mah belum bisa bedain gitu ya. Ini habis di Robusta, habis lalu ke Arabica itu nggak bisa bedain sih. Nah, kalau sudah ahlinya pasti beda ya. Sebenarnya semua orang bisa membedakan loh. Iya toh. Caranya tadi cupping dulu. Jadi nanti bisa datang ke Osmani Coffee, ya kan? Nanti cupping kopi. Ini jenis Arabica mana contohnya? Arabica Ijen contohnya. Terus nanti bentar. Sebelum ke sana ya. Sebenarnya ada berapa jenis kopi sih yang di menu yang ada di Osmani itu? Kalau jenisnya sebenarnya kita kategorikan. Jadi kategori ada manual brew. Manual brew itu Manual brew itu seduh manual. Nah, di situ ada tubruk, V60, Delter, Aeropress, Vietnam Drip. Nah, ini nanti kalau mau pesan yang manual brew itu pilihan kopinya akan ganti-ganti. Bulan ini contohnya, bulan ini nyetok kopi dari Bali, kopi dari Toraja. Nanti kalau habis kita akan ganti lagi. Jadi biar ada sensasi bedanya. Kalau manual brew. Itu juga sudah beda. Yang dari Bali, yang dari ini itu sudah beda. Beda juga. Jadi manual brew itu di sisi apanya yang bedakan? Yang bedakan gini, datang pesan. Nah, ini milih kopi, mau kopi yang mana? Nah, kita sediakan di depan. Oh, ini kita lagi ready kopi ini. Jadi maunya yang mana? Ini Arabica Ijen. Nanti baru ditanya mau diseduh pakai apa? Mau tubruk aja, V60, Delter atau Aeropress seperti itu. Kono lah aku gak ngerti apa itu gitu kan. Nah, biasanya kalau kayak gitu kita arahnya ke V60. Karena Arabica itu menurut saya cocoknya buat V60 memang. Karena dengan V60 itu kita bisa lebih tahu cita rasa V60 itu yang di gimana kan? V60 itu yang dia pakai saringan, bentuknya V. Oh, yang saringan yang kayak tisu itu bukan? Ya, kayak tisu itu. Warna kayak tisu itu. Nah, nanti itu diperhatikan pertama size green-nya. Size green, kemudian juga rasio perbandingannya berapa, suhunya berapa, waktunya berapa. Nah, biasanya kalau ada kopi
ada kopi baru nih. Oh ini ada kopi baru. Nah kita nggak langsung kita keluarkan sebelum kita kalibrasi. Oh gitu ya. Jadi kita bikin dulu, nanti sebenarnya kita catat. Oh kalibrasinya sekian. Dalam arti kalibrasi itu nanti size girinya medium di angka gender nomor 4,5. Wah, itu berkembang terus berarti kayak Iya gitu. kayak gitu. Terus kemudian setelah itu suhunya berapa, timing purnya berapa. Jadi itu ada waktunya. Ketika udah kita taruh gitu kan, timing seduhan pertama kita blooming dulu. Blooming itu biasanya ngejarnya di 30 mili itu 20 detik atau sampai 30 detik. Setelah itu langsung dihajar, langsung 120 mili. Setelah itu dari detik sekian nanti udah sampai 200 mili. Nanti tergantung rasionya mau ambil berapa. Rasionya itu nanti dilihat dari mau yang strong atau medium atau soft. Nah kalau soft berarti rasio perbandingannya 1:15. Jadi 1 gram kopi 15 mili. Oh, sampai sedetail itu. Kalau mau strong 1:10. Seperti itu. Jadi 1 gram kopi 10 mili air. Karena kan kalau semakin airnya semakin dikit berarti kopinya akan terasa lebih strong, lebih kental. Istilahnya seperti itulah sederhananya. Wah. Nggak, artinya kalau kita mau bikin kopi itu juga harus ditimbang dulu ini berapa bijinya, itu juga harus ada takarannya berarti ya. Iya. Betul. Makanya Nanti airnya seberapa mili itu juga ada. Ada dan di kita kayak gitu. Itu ada ilmunya kayak gitu tuh. Ada ilmunya, bahkan ada kelas khususnya. Oh, ada kelas khusus untuk Ada bikin kelas kayak gitu khususnya. ya. Itu di Asmani buka juga. Sementara belum. Kalau semisal ada komunitas mau kita training soal Belajar, kopi, gitu ya. kita bisa bikinkan. Soal kopi, soal kita udah profesional, udah tahu ilmunya. Bahkan kita punya barista namanya ini juga alumni pondok. Berapa orang barista di sana? Baristanya ada 5, tapi yang spesial betul-betul basicnya barista dan juga udah punya sertifikasi barista ada 1 orang. 1 orang ya. Namanya barista Wes Alkorni. Wes. Jadi kalau datang ke Osmani ada barista yang agak gondrong, Ya itu ya. itu ahlinya itu. Wes Alkorni. Nanti kalau soal tanya soal kopi, referensinya Ke banyak. dia ya? Jadi contohnya mau kopi yang kayak gimana, kita bisa bikinkan insyaallah. Wes Alkorni. Cuma dia khusus. Nggak terkenal di bumi, terkenal di langit dia. Awalnya gitu. Itu kalau manual brew gitu kan. Manual bro apa lagi nih? Nah, terus kita ada espresso base. Espresso base itu kita pakai mesin kopinya kita pakainya VBM Lolo Mini Max. Nah, itu kita bikin espresso. Espresso itu bisa dikata intisari kopi gitu. Jadi itu cuma 30 mili tapi kental banget. Nah, Jadi itu 35 mili airnya atau airnya. airnya, terus kopinya berapa itu? Kalau kopinya, jadi ketika kita timbang itu jadi kopinya 18 gram, itu ekstrak cuma jadi 60 mili. Per gelasnya saya kasih biasanya 30 mili. Nah, itu kita campur, ada basic, makanya kan espresso base. Jadi base-nya espresso dicampur ada susunya, ada base sirup, simple sirup dan sebagainya. Tinggal ini kesukaannya apa? Kayak cappuccino, Affogato. Nah, itu bagian dari espresso base. Oke. Ini bisa hot, bisa es ya. Kalau affogato kan dia espresso dikasih es krim vanilla. Oh, ada es krimnya kalau itu. Jadi memang pahitnya espresso ditambah dengan manisnya es krim vanilla. Kalau cappuccino ya sudah tahu. Americano itu, jadi kalau americano historinya seperti ini. Jadi espresso itu kan sebenarnya yang pertama kali menemukan itu kalau saya baca-baca itu dari Italia. Nah, kemudian orang Amerika itu nggak suka kopi yang terlalu kuat. Jadi espresso memang kuat banget. Bahkan kalau saya sendiri nih 1 gelas espresso itu bisa semalaman nggak bisa habis. Satu gelas Padahal itu 30 seberapa mili itu? Cuma 30 mili itu? Iya, karena memang strong banget. Nggak habis. Kalau saya nggak habis, makanya perlu ditambah dengan. Maksudnya nggak habis 1 seruputan gitu? Nggak habis. Dalam arti kalau kita 1 seruput tuh langsung kerasa banget gitu strongnya. Makanya makanya americano itu espresso yang ditambahi air, jadi agak lebih cair. Karena orang Amerika biasa segitu, makanya muncullah namanya americano. Oke. Wah, ternyata ada ilmunya juga kayak gini. Iya. Lanjut. Nah, kemudian non coffee. Kalau non coffee kita ada best sellernya itu dark coklat, kemudian ada taro, matcha, sama red velvet. Oke. Ini juga panas dingin bisa juga nih semuanya. Bisa juga panas dingin. Nah, kemudian dan kita juga bisa digambar-gambar ya. Ada bisa pakai pakai love atau pakai rosetta. Itu gimana caranya itu? Kalau yang di atas gambar kok dikasih kayak gambar daun, itu caranya gimana tuh itu? Nah, caranya sederhananya seperti ini. Jadi espresso, kemudian espresso udah jadi kita taruh di cup.
Di cangkir gitu ya. cangkirnya. Nah setelah itu kita pakai kita steam dulu, steam susu, Steam susu. fresh milk. Jadi fresh milk kita steam itu istilahnya kita dikasih uap. Jadi dia berpanas muter gitu, terus kemudian jadi foam. Ada foamnya. Nah setelah itu baru kita dipuring, diaduk pakai itulah, dituangin sambil digambar. Itu manual, gambar dianya pakai ini nggak ada cetakan gitu nggak? Kalau cetakan ada, cuman kita pakainya manual. Kalau di luar negeri itu kita bisa pakai cetak, bahkan pakai foto sendiri pun juga bisa gitu. Ada mesinnya. Iya kan saya pernah lihat ada gambar kita di dalam itu bisa itu loh. Bisa, kalau itu pakai cetakan. Makanya saya pikir ini pasti cetakan kan gitu. Nah, kalau di kita enggak itu. Jadi kita memang murni dipuring sendiri. Wah, ini Dituangin sendiri. harus ada ketangkasan tersendiri tuh. Nah, kemudian selain itu kita bisa kasih opsi bagi orang yang nggak suka pahit. Makanya ada kopi susu kekinian. Ada kopi tiramisu, kopi vanila, kopi karamel, kopi almond, Pandan gitu ya. pandan. Nah, kalau bestsellernya biasanya tiramisu sama pandan. Tiramisu itu yang gimana? Tiramisu itu pernah makan cake Yang cake tiramisu itu. Nah, seperti itu rasanya. Rasanya kayak gitu. Kayak gitu, tapi ada kopinya. Oke. Nah, ini kadar kopinya yang di sini ini mungkin lebih kecil mungkin ya. Lebih kecil. Jadi lebih nyaman bagi mereka yang emang nggak suka pahitnya kopi gitu. Kadang kan karena seringnya gini, orang itu mencintai nama tapi mengkhianati rasa. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, orang saat ini Suka kopi ini gitu. suka kopi, wah saya suka kopi nih. Tapi begitu dikasih kopi yang murni, pahit. Pahit. Suka yang manis. Berarti kan dia mencintai nama, suka kopi, tapi mengkhianati rasanya. Ada yang kayak gitu banyak. Banyak. Oke. Baik, dari sisi harga ini semuanya kelihatannya di bawah 20.000 semua nih. Padahal di kafe-kafe lain udah di atas 20.000 nih. Nah, kalau bagi yang istilahnya yang opsi yang seger-segernya, tadi kadang cuacanya panas nih. Nah, kita bisa kasih opsi menu mojito. Mojito. Apa itu? Mojito itu lebih seger. Jadi itu Mojito ini loh. Biasanya tulisannya memang mojito tapi Bacanya mojito. Bahasanya mojito. Apa itu? Jadi mojito itu basicnya simple sirup, ada soda, kemudian ada lemonnya. Kalau lemon, kalau leci, kalau strawberry. Gitu ya. Nah, gambarnya kan ada itu situ. Oke. Nah, snacknya kalau snack kita insya Allah akan bertambah. Jadi saat Bisa dilihatin nih. untuk saat ini hanya baru ada kebab sama roti Maryam. Kebab dan Maryam. Kebab, roti Maryam sama French fries. Oh, French fries ada. Ada. Saya kesana belum ada loh belum. Ya dulu. Makanya kan kita sebenarnya referensi menu banyak sekali. Tapi Cuman memang, untuk menginikannya belum ini ya. Jadi kita keluarin bertahap supaya apa ya? Supaya tidak ada bosan, karena salah satu tuntutan di kedai kopi itu kita harus inovasi. Kalau itu aja berarti orang nanti akan jenuh juga ke situ. Iya, betul. Selagian sekarang kan orang sudah ini ya. Jadi setiap rumah misalnya mereka sudah beli grinder sendiri gitu kan. Biasanya bikin kopi juga sendiri di rumah gitu kan. Kalau ke kedai kopi kan biasanya hanya untuk bertemu dengan klien, bertemu dengan teman, ngumpul di sana dan sebagainya. Saya dulu saya bikin podcast. Saya pernah bikin podcast di sana loh. Di sana di sebelah utaranya yang ruang meeting gitu kan. Saya pernah di situ. Di studionya ya. Ada di situ kan. Nah, kayak gitu itu. Nah, semua orang sudah punya grinder sendiri di rumah. Kedai kopi ini masih ini ya. Masih apa namanya ya? Masih banyak dikunjungi orang juga ya. Saya rasa masih, karena kan orang itu ke kedai kopi bukan hanya sekedar cari kopinya, tapi cari suasananya. Sensasi suasananya. Terus kadang juga gini, kopi yang diseduh dengan orang, saya nyeduh nih, jenengan nyeduh, kopinya sama, ternyata sama, nanti hasilnya juga beda. Beda rasa juga. Beda rasa juga. Walaupun ukuran juga sama, sudah sesuai sekian gram, nantinya ininya sekian mili gitu loh. Iya. Tetap beda. Tetap beda. Ya karena kan kita karena kita sering nyeduhin kopi, akhirnya kan tahu salah-salahnya. Daripada yang mungkin kalau kita di rumah seringnya ngopi cuman sehari sekali. Nah, kalau kita kan bisa nyeduh sehari berkali-kali. Nah, akhirnya kita bisa paham, oh ternyata nyeduh kopi itu harus ada kayak gini. Ya karena tadi itu harus istilahnya jam terbangnya sudah ini. Jam terbang salah satunya nyeduh kopi itu harus dengan jiwa. Menurut saya. Jadi jiwa dan perasaannya. Karena kopi itu bisa dikata gini, dia itu bisa menyerap energi sekitarnya. Wah. Ada yang mengatakan seperti itu. Mantap ini. Nah, kemudian nanti akan disalurkan kepada penikmatnya, kepada peminumnya. Karena saya pernah saya ke Temanggung, ketemu sama petani kopi sama prosesor roastery juga. Itu saya tanya, bahkan dia nganggap kopi itu, green bean-nya itu udah kayak anak sendiri.
Jadi memperlakukannya pun juga seperti anak sendiri. Iya, diperlakukan seperti itu. Sampai segitunya. Karena dia punya niatan seperti ini. Pokoknya saya ketika proses kopi saya niatin dengan baik. Dia nggak ada hasad, nggak ada dengki sama siapapun. Supaya apa? Supaya kopi ini dia akan meresap energi tersebut. Setelah itu dia akan menyalurkan energi kebaikan tersebut ke para peminumnya. Sampai segitu juga. Bentar, sebenarnya kopi itu punya manfaat apa terhadap tubuh itu, terhadap badan, terhadap kesehatan gitu, ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya sebenarnya. Tapi saya gini juga sih, kalau manfaatnya nanti bisa di Google sebenarnya banyak. Tapi yang secara umumnya kopi itu ada zat kafeinnya. Iya, kafein kan? Kafein itu kan bisa melancarkan pikiran. Jadi lagi mikir apa kemudian minum kopi kemudian langsung fresh gitu juga. Terus bahkan saya pernah baca kopi itu bisa mengurangi risiko terkena virus. Termasuk virus yang saat ini. Salah satunya itu ada risetnya itu. Terus yang saya alami sendiri, kopi itu bisa detox. Mengeluarkan racun maksudnya? Jadi racun tubuh. Istilahnya, contohnya nih, ini saya sendiri yang saya alami. Jadi ketika saya minum kopi, terutama kopi yang murni, tanpa ada campuran, tanpa ada gula, yang manual brew V60 itu, jadi begitu saya minum kopi itu kayak pencernaan lebih lancar. Bos. Bahkan ada ini detox lambung usus besar itu menggunakan kopi, bisa namanya anema kopi. Nanti bisa dicek itu pengobatan ala anema itu seperti apa. Tapi benar nggak kalau orang minum kopi itu biar bisa betah melek gitu ya? Artinya emang ada pengaruhnya nggak minum kopi sama bisa melek lebih lama gitu? Ada sih. Iya juga. Iya, karena kan dia memang istilahnya ya tadi sih awalnya memang bisa buat begadang, bisa buat lebih tahan lama, anti ngantuk lah. Oke. Baik Mas Roy, sebelum kita lanjutkan ya, kita akan mendengarkan beberapa informasi dari relasi kami dulu dan nanti kita akan lanjutkan tanya jawab dengan pendengar juga ya. Siap. Oke ya. Baik pendengar, kita simak dulu yang berikut ini, nanti saya akan kembali lagi. Afwan.
Media Dasar ya 101,4 RDS FM dengan cara hidup menjadi lebih indah. Kembali lagi berada di dialog spesial bersama dengan Mas Rofik ini dan terkait dengan Asmani Coffee yang tadi sudah kita bahas dari sejarahnya berdirinya Asmani Coffee ini sampai pada menu-menu yang ada di dalamnya. Dan kini waktunya bagi Anda untuk bertanya langsung pada beliau. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di 7651818 atau juga di 081226170777. Langsung ke pertanyaan dulu ya, ke pendengar ya. Oke, langsung ke pendengar dulu. Ada dari 0799. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rafiq. Boleh tanya-tanya ya Mas ya. Gimana caranya gitu ya? Bagaimana cara melayani kalau ada customer yang non muslim bila datang ke Usmani Cafe? Sugron, memang boleh ya kalau non muslim datang ke sana, boleh kan? Ada pertanyaan kayak gini nih. Maksudnya mungkin kalau dia punya klien misalnya ya, kliennya non muslim, misalnya mau ketemuan diajak ke sana gitu, biar ya minimal tersibgoh lah dengan situasi keislaman di sana gitu kan, bisa jadi kan? Ya betul. Jadi insya Allah kita welcome untuk siapapun, cuman kita kasih syarat aja, paling tidak menutup aurat, terutama kalau untuk yang perempuan ya. Karena kan untuk perempuan entah backgroundnya non muslim atau siapapun kita welcome. Karena di sana kan juga ada ini kan kawasan berhijab gitu kan. Salah satunya itu. Makanya paling tidak adalah datang ke Usmani dengan pakaian yang sopan dan juga menutup aurat. Makanya mensibgohkannya dari situ. Dari situ. Jadi silahkan siapapun mau non muslim, bahkan nanti semisal nih salah satu kan Usmani Coffee ini bisa dikatakan adalah kopi dakwah. Kedai kopi yang tujuan utamanya adalah untuk dakwah. Makanya ada kajian rutin yang membahas tentang keluarga, tentang perjuangan, tentang akidah, tentang sejarah Turki Utsmani, sejarah Islam peradaban dan semuanya itu ada kitanya. Nanti kalau semisal mau sesi istilahnya mau diskusi khusus sama saya terutama, nanti ini ada kawan mau diskusi, nanti bisa hubungin saya, nanti insyaallah saya siap untuk jajak diskusi. Kalau Mas Rafiq standby di sana terus apa enggak? Saya kan? Stand kalau sesoal waktu saya tidak ada jam pasti. Bisa dijadwalkan lah pokoknya ya. Rumah saya, kontrakan saya dekat dari Usmani Coffee. Jadi bisa hubungi saya melalui kasir, nanti insya Allah saya bisa datang. Insya Allah welcome untuk non muslim. Cuman tadi syaratnya adalah terutama untuk wanita itu adalah dengan menutup aurat, berhijab dan juga berbusana dengan yang sopan. Baik, ke Mbak Najwa di Kalioso. Assalamualaikum Mas Rafiq. Mau tanya, apakah kopi itu bisa menghilangkan rasa ngantuk ya? Nah, sama pertanyaan saya tadi. Bisa ya itu sebenarnya? Kalau saya bisa karena kandungan utama dari kopi itu kan kafein. Salah satu kafein itu adalah supaya tidak cepat ngantuk. Makanya kan salah satunya orang yang biasa di pos jaga, pos kamling pasti ngopi. Rata mesti adanya kopi kayak gitu. Tapi kalau ini kopi yang misal saset bubuk yang terjual bebas itu sebenarnya seberapa besar kadar kekopiannya, kadar kafeinnya gitu ya? Nah, kalau justru nih saya bukannya anti atau apa, tapi saya melihat bahwasannya kopi-kopi saset itu sebenarnya tidak sehat. Karena sudah tergantung di dalam itu proses kimia. Gampangnya gini, kalau saya lihat, coba buka satu aja, terus kemudian nanti kasih 1 tetes air. Nah setelah itu di apanya? Di kopinya. Nanti kan maksudnya agak lengket. masih di saset gitu? Enggak, dikeluarin dikit 1 sendok gitu, ditetesin air dikit, kemudian dipegang. Nanti kan agak lengket. Coba bayangin kalau itu lengketnya di lambung kita, di perut kita, atau bahkan kalau di ginjal. Kopi yang diglinda sendiri itu enggak? Enggak, karena dia memang alami. Selama dia alami, natural, pasti akan baik. Setelah hukum alam kan seperti itu. Iya. Makanya kalau bisa, saran saya sih memang kopi-kopi yang dia masih murni, tidak ada proses kimia di dalamnya. Makanya kan saya berpikir gini, kalau 1 saset itu Rp1.000 misalnya. Sementara kalau kita ke kafe itu kan yang dengan alami kayak gitu kan sampai 18.000, 20.000, 25.000 kayak itu. Kok bedanya jauh banget gitu kan. Makanya mungkin ada kandungan-kandungan tertentu yang tidak ada di dalam kopi saset itu. Sebenarnya sama. Kayak kopi ini kalau pernah lihat kopi curah. Curah. Nah, itu sebenarnya itu juga sehat. Karena kan dia juga murni, tidak ada campuran. Jadi dikelola caranya kelolanya mungkin lebihnya secara tradisional. Yang membedain sebenarnya apa kok ada kopi murah sama kopi mahal? Nah, itu terletak di proses.
Oh, di prosesnya. Nah, ini kalau mau saya ceritain nih, proses Ah. kopi itu panjang. Bahkan saya lihat itu, saya bahkan bisa kopi itu banyak filosofinya. Saya dulu tuh orangnya gini, Pak. Orang itu pengennya sukses cepet, nggak mau berproses. Instan gitu ya. Instan, pokoknya semua segala pengennya instan gitu. Terus kemudian karena saya suka kopi, saya lihatin, oh ternyata dengan jadi untuk mendapatkan secangkir kopi yang nikmat membutuhkan proses dan kesabaran yang panjang. Saya contohkan nih, kita mulai dari budidaya petani kopi. Kopinya. Budidaya kopi itu harus ditentukan dengan jenisnya, entah dia Arabica, Robusta. Kalau di Indonesia yang paling familiar adalah Arabica sama Robusta. Nah, Robusta itu di ketinggian yang berbeda dengan Arabica, harus dilihat. Kontur tanahnya pun juga, kemiringan juga, huru hara tanahnya juga perlu dilihat. Seperti itu. Nah, setelah itu dalam proses budidayanya pun juga pupuknya juga bagus. Setelah itu nanti kalau udah panen itu yang diambil hanya yang merah, red cherry aja. Pilihan berarti ya. Pilihan. Jadi diambil satu-satu gitu. Padahal kecil itu. Lah iya. Satu diambil satu-satu. Nah, setelah itu baru Memilihnya secara manual gitu. manual, karena kan nggak mungkin. Nek misal pakai mesin akhirnya digerok semua, nanti yang Ininya hijau katut juga katut. Nah, ini nggak bagus. Makanya yang kopi yang bagus itu adalah yang diambil red cherry aja, karena red cherry itu udah mateng. Nah, setelah itu ada proses pasca panen. Proses pasca panen itu prosesnya macam-macam. Ada full wash, semi wash, honey, wen, kemudian berkembang ada karbonik dan sebagainya. Nah, setelah nanti proses pasca panen, nanti ada proses roasting. Roasting pun juga nanti dilihat ada bisa medium, dark atau light di situ. Nah, setelah udah di proses roastery, baru nanti sampai ke barista. Di barista pun juga kan lihat, oh ini kopinya dari mana, asalnya mana, oh terus kemudian profil roastingnya seperti apa, kemudian cara pasca panennya yang mana. Nah, nanti salah satu yang tepat seperti ini. Nah, cara nyeduhnya itu pun juga harus dilihat nanti size greennya, suhunya, rasio perbandingan kopi sama airnya, kemudian juga waktunya. Nah, ini yang membedakan kenapa kopi mahal. Kopi mahal itu karena prosesnya tadi. Karena tentu beda kan, karena dengan diproses dengan yang begitu panjang tadi, akhirnya menjadikan kualitasnya berbeda dengan yang diproses ala kadarnya. Secara instan misalnya ya. Nah, salah satunya itu sebenarnya. Baik, itu Mbak Najwa ya. Kalau pertanyaannya apakah bisa menghilangkan rasa kantuk, insya Allah bisa, gitu ya. Insya Allah bisa. Tapi betul-betul kopinya itu kopi yang berkualitas. Dan murni. Ummu Uzgufla di Wonorejo. Oke, assalamualaikum. Wah, tanyanya assalamualaikum, yang gabung di acara ini ada 12 kah? Sering ngerugi tapi belum pernah nengok ke situ katanya. Jujur ini. Nih soalnya takut malah nggak bisa tidur kalau minum kopi. Ini malah takut kalau nggak bisa tidur kopi. Mungkin menyediakan kopi yang bisa tidur nyenyak kah? Nah, ini sebenarnya gini juga kalau saya lihat. Jadi respon tubuh masing-masing itu berbeda. Kayak contohnya saya kalau ngopi pahit itu, ngopi Arabica, Robusta, kalau waktunya ngantuk ya tidur. Tetap ya. Tetap. Tapi bagi sebagian orang dia baru ngopi sedikit tapi dia nggak bisa tidur. Jadi memang respon tubuh akan kafein itu berbeda-beda. Atau karena memang jenengan sudah terlalu sering minum kopi sehingga kemudian ini biasa wae wisan gitu ya. Bisa jadi juga. Oke. Kalau mungkin biasanya kopi saset terus minum kopi ini bisa jadi nggak bisa tidur nih. Oke. Tapi bagi orang yang nggak suka kopi bisa juga datang ke Osmani, karena kita memberikan opsi minuman-minuman yang dia basicnya bukan kopi ya, kayak ada non kopi ada coklat, red velvet, taro, matcha, terus kemudian ada varian mojito. Plus kalau misalnya ini kan juga masih kopi, tetapi kan ada rasa macam-macam, ada kopi aren, vanila, karamel, pandan, kayak itu kan juga sudah ini. Misalnya dia nggak suka kopi gitulah, tapi sudah dicampur dengan rasa-rasa itu kan akhirnya juga bisa nikmat juga nantinya. Bisa nikmat juga. Makanya sekarang trennya kan sebenarnya kopi susu kekinian. Gimana kayak kopi Janji Jiwa, kopi kenangan kan sebenarnya kopi susu kekinian. Apa itu? Janji Jiwa, kenangan. Itu kan nama brand kopi salah satunya yang menjamur di Indonesia. Nah, makanya kita juga ada menu-menu yang ada di kopi-kopi yang di brand lain. Oke. Ke Ibu Aminah,
Ibu Aminah cuma oh iya insyaallah katanya. Mardika Suro. Maaf tanya, contoh kopi yang masih murni atau masih sehat yang dijual di pasaran itu kopi apa saja ya agar mudah mendapatkan kopi yang baik dan ekonomis. Ini seperti apa ini? Kalau saya sih lebihnya kalau kopi murni itu biasanya dapatnya ke roastery. Di roastery. Di roastery. Jadi intinya kopi yang masih Solo banyak ya di roastery. Solo masih banyak. Terus kemudian nanti bisa dilihat dari kemasan sebenarnya. Biasanya kan ada tulisan kopi murni. Terus kemudian jenisnya arabica apa robusta. Nah, setelah itu ini masih dalam ground atau masih bentuk roast bean. Ground itu udah jadi bubuk atau masih dalam bentuk biji. Kalau saran jenengan kalau misalnya beli kopi yang masih biji aja ya? Kalau saran saya gitu, jadi kopi yang masih dalam biji, terus kemudian nanti akan ada roasting date-nya. Roasting date itu tanggal roasting. Karena setelah di roasting itu maksimal menurut saya itu kopi masih enak untuk diminum itu di range 3 bulan. 3 bulan dari misalkan saya sekarang beli misalnya. Bukan dari belinya, dari tapi apanya? dari roastingnya. Ini di roasting kapan? Contohnya di roasting bulan Oktober tanggal sekarang ini 15 misalnya. Nah, berarti 3 bulan lagi setelah ini itu masih layak. Masih enak. Artinya expirednya lah. Ya kalau expired sebenarnya juga enggak, karena kan dia selama disimpan di tempat yang kering dia masih bisa diminum. Cuman batasan enaknya karena gini, ya. Kopi yang specialty itu mesti ada taste note-nya. Ini ada rasa coklatnya, ini ada rasa mintnya, ini ada rasa kayak gitu ada. Makanya di kopi-kopi yang harga 100-an ribu, 120 nih dapat 250 gram itu ada kayak gitu. Karena sekali lagi karena kopi itu dia menyerap aroma sekitarnya. Contohnya kopi Temanggung, karena sekitarnya banyak tembakau, maka kopi dari Temanggung itu akan ada rasa kayak ada tembakaunya gitu. Ada taste note-nya sebenarnya gitu. Oke. Jadi di kopi itu ada flavoring chart-nya. Dalam arti kayak gitu. Kali ini tanya kopi, contoh kopi yang masih murni atau masih sehat itu yang seperti apa? Yang tadi ya. Intinya dalam arti istilahnya masih murni, belum ada campuran. Ada kan rekomendasi misalnya di Solo itu mana? Misalnya ke Osmani Cafe beli kopi yang masih bijian gitu boleh nggak di sana? Bisa, nanti insya Allah dalam waktu dekat kita usahakan ada. Produksi kayak gitu lah harusnya. Bisa gitu PO lah insya Allah. Kita PO. Karena kan problemnya gini Mas. Jadi ketika saya lihat itu customer di Osmani itu untuk saat ini karena belum ada edukasi kopi ya. Jadi lebihnya best sellernya itu malah non kopi, dark coklat. Malah justru gitu. Di sana tuh best sellernya dark coklat sama kopi tiramisu. Nah, untuk yang manual brew seperti kopi murni tadi itu belum banyak. Karena apa ya? Belum pada kenal, belum tahu ini kopi apa, ini kayak gimana seperti itu. Nah, makanya sosialisasinya yang kurang itu. Makanya kita ada PR terutama di komunitas muslim itu untuk edukasi kopi yang baik. Seperti itu. Berarti kalau misalnya ada teman-teman komunitas di Solo ini ngundang jenengan untuk memberikan pengertian terkait kopi dan sebagainya, siap sedia nih harusnya. Siap sedia insyaallah. Oke, gitu ya pendengar ya. Kalau misalnya jenengan punya komunitas atau apa, bahkan masuk ke pengajian pun boleh kan? Boleh. Oke saja kan? Boleh juga. Oke saja, undang ini Mas. Bahkan nanti juga kalau ada teman-teman komunitas mengadakan event di Osmani bisa, karena kita juga sediakan space untuk panggung dan juga audio sound systemnya juga mendukung. Jadi kalau mau buat kajian, nah selama ini juga seperti itu. Ini ada beberapa komunitas yang adakan kajian di Osmani. Dalam waktu dekat ini ada dari Imanuna. Itu bikin kajian tentang bisnis tanggal 23 Oktober. Nanti infonya bisa dilihat di Instagram Osmani Coffee. Oke. Ke Dwi Astuti sekarang. Dwi Astuti Miftahul Huda mau tanya, adakah batas maksimal nggak sih buat penikmat kopi? Misal berapa gelas atau berapa gram per hari? Ada nggak ya kayak gitu? Nah, ada kalau ilmunya juga nggak? Saran saya sih sebenarnya, jadi rumusnya seperti ini sih, secara umum ya, apapun yang berlebihan itu tidak baik. Pokoknya jangan israf lah gitu ya. Nggak boleh israf. Dalam arti paling tidak sehari cukup sekali 1 cangkir. Itu sebenarnya sudah cukup. Nah, kayak yang saya tadi bincangkan di over, Dokter Arifin Spesial Dalam itu kan cerita itu tadi ya. Ba'da subuh pulang dari masjid mesti dengan istrinya minum kopi, tapi kopi tanpa gula, kopi asli itu. Katanya ada baik untuk kesehatan jantung, katanya kan gitu ya. Iya. Itu dia minumnya juga ba'da subuh itu aja. Tapi kok ada ini ya Mas ya. Jadi ada penyiar kita, host kita di Adas ini, pagi itu dia harus ngopi. Kalau nggak ngopi, siang itu pasti akan terasa pusing dia. Nah, kalau sudah kayak itu kenapa ya?
Ya mungkin karena salah satu kopi itu bisa jadi ada unsur adiknya, bisa Nah, bikin kecandu. Itu maksudnya. Takutnya gitu. Jadi aditif, jadi ada kecanduan gimana coba? Ya kalau gitu sebenarnya mungkin nanti perlahan-lahan dikurangin dikit-dikit seperti itu sih sebenarnya. Mungkin saya juga ada terapinya lah. Ya intinya ngopi jangan sampai berlebihan, ya cukup sehari 2 kali kayak gitu. Atau kalau enggak sekali aja pagi gitu ya. Gitu. Kalau enggak malam hari nanti ke setiap malam ke Osmani Cafe. Nah gitu malah cocok gitu. Oke. Jadi gitu ya Mbak Astuti ya. Jadi nggak ada sih. Jadi ini nggak ada ya, batas maksimal itu. Yang penting pokoknya nggak israf lah. Dan israfnya masing-masing beda-beda gitu. Beda-beda sih. Kalau saya sih sebenarnya kembali kepada kebutuhan sih. Kalau dalam 1 hari ini kayaknya tuntutan kerja lagi banyak, otomatis kan tenaga. Saya butuh ini. Gitu. Makanya biasanya gitu ngopinya perlu 3 cangkir kadang gitu. Cuman kalau harian agak santai, ya kadang sehari cuma 1 cangkir. Bahkan ya kadang sehari ya nggak ngopi sekali juga bisa. Oke. Baik, ini nampaknya sudah jam 10.58. Siap. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi nih terkait dengan bagaimana kita mensosialisasikan kopi ini kepada masyarakat agar bisa lebih oke gitu, masyarakat lebih mengenalnya dan Osmani Coffee menjadi lebih jaya nih, silakan. Jadi karena Osmani Coffee itu adalah kita sasarannya lebih ke kedai kopi kedai kopi literasi, kopi peradaban, kopi sejarah. Kemudian juga kita punya tagline tuh orang baik ngopi di tempat baik. Maka bagi teman-teman yang istilahnya pengen ngopi dengan kualitas, dengan nuansa yang islami, teman-teman yang situ juga orang soleh semua, kemudian mendukung untuk nuansa hijrah. Nah, Osmani Coffee ini adalah salah satu solusi bagi teman-teman semua. Kemudian juga ada kajian rutin dan semuanya. Dan nanti teman-teman kalau pengen tahu update kegiatan Osmani Coffee di mana aja, nanti bisa kunjungi di Instagram kami Osmani Coffee, bisa juga di website kami itu osmanicoffee.com. Nah, di website pun kita juga sering update tentang literasi tentang sejarah peradaban Islam. Jadi seperti itu. Jadi kita mengarahnya kedai kopi yang nuansanya islami juga dengan kita mengarahkan teman-teman untuk berliterasi terutama sejarah peradaban Islam. Ya, kalau misalnya secara pribadi ini pengen ngubungi Mas Rafiq Faiz ini boleh nomornya disosialisasikan? Bisa. Jadi kalau teman-teman mau ingin menghubungin saya nanti secara langsung bisa hubungi di nomor 081 229 22 5050. Oke. Baik, itu ya pendengar ya terkait dengan Osmani Cafe. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Insya Allah lain kesempatan nanti bisa bersua kembali dan barangkali kapan-kapan kita bisa main bareng-bareng lah nanti ke Osmani Cafe. Ditunggu. Oke, silakan kalau pengen buka di websitenya ada di osmanicoffee.com. Jadi OTS Mani f.com. Kemudian Osmani Cafe untuk YouTube-nya ini ya tidak satu dengan yang di Arafah ya? Tidak satu, ada sendiri. Itu GKS ding. GKS. Ada juga yang di Instagramnya Osmani Cafe. Kemudian Anda yang pengen atau pengen berkunjung ke sana untuk sekedar ngopi dan macam-macam, silakan ke Arafah Square lantai 4 ya, lantai 4. Betul itu di lantai 4 itu? Ya, di lantai 4. Pokoknya di atasnya kafe lah. Kalau di situ ada masjid, ada naik tangga lagi kan? Naik tangga lagi nanti di situ. Oke. Siap. Pokoknya menu kopinya banyak di situ. Sampai saya juga bukan atau belum menjadi penikmat kopi lah selama ini ya. Tapi yang jelas minum kopi ya, tetapi belum bisa menikmati kayak Mas Rafiq Faiz ini. Sampai menikmati minum kopi tanpa gula dan sebagainya belum bisa saya. Itu latihannya kayak apa ya? Apa memang harus bareng kopi? Bahkan kalau orang bikin kopi kan biasanya 1 gelas gede ini kan kalau minum kopi. Padahal kalau di sana itu kan gelas kecil, cangkir kecil itu segitu itu ya. Kalau Mas Rafiq ini terakhir nih. Mas Rafiq ini kalau ngopi tiap pagi seberapa banyak nih? Yang 30 ml itu? Ya kalau espresso enggak sih. Kalau saya lebihnya mungkin yang physic tea. Ya physic tea. Jadi cari kopi yang Arabica. Kalau saya yang saya suka itu Arabica Flores, kemudian juga Arabica yang Java Pringer daerah Bandung Jawa Baratan itu karena lebih kecut. Jadi lebih fruity. Jadi rasa buahnya itu ada. Kalau yang di Osmani Cafe itu ada berapa jenis kopi tadi? Nah, kalau untuk manual brew itu biasanya kita sedia 2 jenis dan itu ganti-ganti terus. Nah, saat ini yang enak itu salah satunya itu kopi ijen. Jadi dia memang rasanya kopi Mas, tapi itu kayak nggak ada pahitnya. Nggak ada pahitnya?
Itu karena jenengan sudah terlalu sering minum kopinya. Nah, kalau antum belum percaya, ayo kita ngopi, nanti saya seduhin. Nggak pakai gula padahal. Nggak pakai gula. Lah rasanya gimana itu? Ya, coba dulu. Perlu dicoba. Nggak pahit itu nggak pahit gimana itu aja? Nah, jadi intinya nanti istilahnya jenengan nanti ngopi, tahu cara seduhnya. Nah, nanti baru tahu nanti rasa nikmatnya kopi itu seperti apa. Sekaligus nanti ketemu dengan barista yang oke punya di sana. Siapa? Mas siapa tadi? Mas Uwes. Mas Uwes Al-Qarni tadi ya. Al-Qarni itu spesial barista. Tidak terkenal di bumi, terkenal di langit. Oke. Terima kasih Mas Rafiq. Lain kesempatan bisa berjumpa kembali lah. Insyaallah. Oke, Anda pendengar juga terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Alhamdulillah kita akhiri program ini. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.